Yang kedua, pada saat suaminya meninggal dunia, maka si istri tadi dia tidak dapat harta warisan, dan harta warisannya justru dibagi oleh saudara-saudaranya. Dan apabila suaminya meninggal dunia, maka istrinya tidak serta-merta dengan mudahnya begitu saja keluar dari rumahnya suaminya. Dia akan menjadi pembantu dan budak di rumah suaminya. Dan kalau dia makan, seorang wanita tidak boleh dia makan dengan suaminya, nggak boleh. Dia makannya harus setelah suaminya selesai. Kalau suami itu apa yang dikatakan mereka, kadang-kadang saya nggak pernah namanya tersinggung atau apa. Alhamdulillah kalau mereka masih menghargai orang lain, itu intinya. betul, respect. Kalau kita ingin dihargai, hargai dulu orang lain. Itu yang menjadi kunci saya. Dan kalau memang orang itu minta orang itu disapa dulu. Kalau customer itu harus di-maintain, kata saya gitu. Misalnya dulu udah pernah pesan, kok lama udah nggak pesan dan sebagainya, harus say hello. Apa kabar ibu? Ibu apakah sehat dan keluarga dan sebagainya? Di mana sekarang kok nggak pernah kelihatan? Bahasanya jangan ibu. Kok lama nggak pesan lagi? Nggak boleh. Itu bocorannya dari yang termurah sampai termahal berapa? Mungkin teman-teman yang nonton pada pengen tahu, Pak Sobri. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, para pecinta Allah, para pecinta Rasulullah, dan para persyiar Baitullah, mudah-mudahan dan senantiasa selalu dalam lindungan dan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya kita dipertemukan kembali melalui sebuah program mulia khusus di bulan Ramadan, yaitu program Ramadan bersama Rasulullah. Program ini dipersembahkan oleh Majelis Cinta Rasulullah dan disponsori oleh PT Armina Reka Perdana, dan kami setiap hari selalu menghadirkan bintang-bintang tamu yang unik, yang menarik, yang selalu akan berbagi kepada kita semua tentang pengalaman kehidupan dan materi kehidupan yang lainnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, salam serta sholawat tetap tertuju kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Saudaraku yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui bersama bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai dampak dan pengaruh yang sangat luar biasa di dalam kehidupan masyarakat kota Mekah pada saat itu. Dan ketika beliau pun hijrah ke Madinah, siapa dulu orang yang kenal dengan Madinah? Tapi begitu masuk baginda Nabi, Madinah menjadi kota yang sangat terkenal, penuh berkah, rahmat, dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kota suci, Mekah dan Madinah. Karena kelahiran beliau, maka dua kota ini menjadi sebuah kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibangun dengan keteladanan akhlak, dibangun oleh sosok pribadi yang sangat mengagumkan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teman-teman, kota Makkah itu perempuan memang tidak ada harganya sekali. Tidak ada harganya sama sekali. Barangkali dulu orang kaya, orang bangsawan, orang yang derajatnya tinggi, mereka bisa menindas kaum lemah. Coba bayangkan, sebelum baginda Nabi Muhammad SAW lahir, seorang wanita satu, mereka tidak berhak menolak apabila dia ingin diajak nikah oleh siapapun, walaupun dia tidak cinta. Tapi ketika ada orang datang melamar, dia harus menerima. Yang kedua, pada saat suaminya meninggal dunia, maka si istri tadi dia tidak dapat harta warisan, dan harta warisannya justru dibagi oleh saudara-saudaranya. Dan apabila suaminya meninggal dunia, maka istrinya tidak serta-merta dengan mudahnya begitu saja keluar dari rumahnya suaminya. Dia akan menjadi pembantu dan budak di rumah suaminya.
Dan kalau dia makan, seorang wanita tidak boleh dia makan dengan suaminya. Nggak boleh. Dia makannya harus setelah suaminya selesai. Kalau suaminya, teman-temannya datang, maka dia harus menunggu dulu teman-teman suaminya selesai makan. Ya kalau kebagian. Kalau enggak. Ada juga seorang wanita yang bisa dinikahi dengan 4 orang. Ada 8 orang. Dan bahkan ada 12 orang. Satu perempuan dinikahi oleh 12 orang. Dan wanita tidak bisa menolak. Bagaimana kalau dia hamil? Bagaimana menentukan bapaknya? Diundi. Dan orang yang jatuh undian itu, dia tidak bisa mengelak kalau dia akan menjadi bapak. Begitu juga seorang wanita di Mekah dulu, apabila ada seorang musafir, dia berkunjung ke rumahnya, di situ ada seorang wanita yang dia mempunyai kode-kode tertentu, maka siapapun mereka, laki-laki tersebut, siapapun mereka bisa menjimak wanita itu tanpa pernah ada rasa tanggung jawab. Ini gambaran. Judi merajalela, orang bunuh-bunuhan merajalela, bersinggungan sedikit kemudian saling bunuh. Anak baru lahir wanita, dia dibunuh. Bahkan Sayyidina Umar pernah ditanya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, apa yang membuatmu menyesal seumur hidupmu? 2, ketika dia menyiksa seorang muslim, wanita muslim, dihajar habis-habisan, digebukin. Yang kedua, ketika aku mengubur anakku sendiri dalam keadaan hidup-hidup. Nah teman-teman, itulah kondisi sosial. Nah sekarang ini teman-teman yang rahmati Allah, di program Ramadan bersama Rasulullah, kami kehadiran satu tokoh masyarakat yang sangat luar biasa pengaruhnya di wilayah beliau sekarang tinggal. Karena saya dapat informasi dari beberapa temannya, kalau bapak ini sudah ngomong Pak Ustadz, yang A-nya tipis jadi A tebel, yang B jadi C, sehingga ini bisa menjadi manajemen kontrol di lingkungan sosial kemasyarakatan. Karena memang beliau sangat piawai dalam berkata, kemudian bertutur, tingkah laku, dan beliau bisa hadir di kawasan orang muda, orang tua, orang yang rendah, menengah, dan orang atas. Gitu teman-teman ya. Pasti obrolan di bulan Ramadan ini sangatlah menarik. Kita belajar dari sosial kemasyarakatan dari beliau. Beliau adalah tidak lain tidak bukan adalah Bapak Supriyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supri. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak Ustaz. Puasa jalan terus nih? Puasa jalan terus, semua keluarga jalan terus, Pak Ustaz. Iya, anak, istri semua sehat ya? Semua sehat. Jadi kalau kita sekarang merasakan Ramadan berbeda dengan tahun kemarin. Betul. Karena memang sekarang kita tidak boleh ke masjid. Betul. Jadi Pak Supri, jadi banyak teman-teman yang memberikan saran kepada saya khususnya dan teman-teman kru, Ustadz coba dong hadirkan itu Pak Supri, belajar kita tentang kemasyarakatan. Sebetulnya apa sih Pak Supri yang menarik dengan hidup di kemasyarakatan itu sendiri? Kok Pak Supri begitu antusias? Bahkan kata teman-teman, taruhlah ada siskamling, seumpama Pak Supri itu jatahnya nih malam Jumat, tapi malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis ada juga gitu. Bagaimana gitu? Jadi tentang siskamling itu kita dulu memang diadakan beserta Partana. Di mana seskamling itu sebetulnya kita bukan denda rondanya yang kita inginkan, tapi kehadiran mereka untuk sosialisasi ke masyarakat supaya kita ada saling pertemuan, hanya sejenak pun nggak apa-apa. Tetapi kita bisa menerima masukan-masukan dari masyarakat apapun yang mereka ada pada waktu itu. Karena kita kan tidak bisa ketemu, tidak bisa hadir. Betul. Apalagi di lingkungan komplek gitu ya. Betul, ya karena mereka sebetulnya ada ininya, ada hukum masyarakat ya, Pak Supri, kalau seumpama nih orang nggak pernah keluar nanti masa mau ngubur sendiri. Nah, itu gimana sih? Sebetulnya begini. Itu ada denda itu bukan karena dendanya yang kita ini, tapi supaya mereka mau bermasyarakat sama kami, dan supaya kalau hidup ini sendiri apakah iya mereka mau segala sesuatunya dikerjain sendiri, kan nggak mungkin. Tetangga kita, saudara kita yang di lingkungan kita itu yang terlibat. Itu satu contoh sudah banyak.
Mereka sakit, kita pun antar ke rumah sakit. Mereka sampai meninggal, kita pun yang ngurus-ngurus sampai kemana-mana. Nah, tapi pada kenyataannya ada juga mereka yang membayar denda. Bayar denda ada, banyak. Jadi mereka yang tidak hadir bayar denda. Nah, kalau bagi mereka yang mampu, apakah ini sesuatu yang memberatkan ya buat mereka? Sebetulnya enggak. Ada juga yang mampu hadir. Ada yang mampu hadir, ada yang tidak hadir dengan alasan tertentu. Ada yang telepon ke saya ketika mereka nggak bisa masuk karena ada sesuatu, misalnya masuk kerja malam dan sebagainya. Mereka mampu. Tapi sebetulnya gini, harapannya Pak Supri itu sebetulnya kondisi masyarakat yang bagaimana gitu yang ingin diciptakan. Saya minta di lingkungan kami itu lingkungan yang aman, yang terkendali, dan tidak ada sesuatu hal yang membuat masyarakat itu sangat meresahkan dan lain sebagainya. Itu yang kami inginkan. Dan semua gang dan lain sebagainya, makanya kenapa kami terangkan dan lain sebagainya waktu awal-awal kita, lampu kita terangkan supaya kita kelihatan siapa tuh mereka yang maksudnya swadaya gitu. Betul. Bukan dari bantuan kelurahan, kecamatan. Kami selalu swadaya sendiri. Bahkan membuat gapura, membuat pos itu kami tidak pernah minta, bahkan uang dari kas RT pun nggak minta. Ya, Pak Supri, apakah sebetulnya kalau kita mengacu kepada baginda Nabi Muhammad SAW di Madinah itu kan dulu sebetulnya sebelum Nabi itu meletakkan pondasi-pondasi masih dalam tahap perjuangan, itu sebetulnya kan lingkungannya kompleks. Ada muslim, ada non muslim, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, gimana menyikapi hal seperti itu ke masyarakat? Tentunya Pak Supri pernah diundang, mohon maaf nih ya, orang yang si A, si B yang keadaannya beda. Gitu. Jadi di RT kami itu begini, Pak Ustadz. Bahasanya kita tuh tidak ada pangkat, tidak ada level, tidak ada manajer, tidak ada direksi, tidak ada jenderal, tidak ada polisi, tidak ada tentara. Ketika mereka sudah masuk di lingkungan kami, itu adalah sudah warga. Jadi levelnya sama. Kamu kaya sama yang mungkin sama. Nah, ketika kalau yang kaya itu mereka levelnya misalnya seorang direksi, direktur dan sebagainya. Terus yang nggak punya jabatan mau sama siapa? Tapi gini, pasti ada dong di sepanjang perjalanannya Pak Supri, ada dong pasti ya, mesti namanya hidup. Ada plus minus, ada dong, ngapain ini, artinya dia nggak mau keluar, nggak mau bermasyarakat, kerja bakti juga nggak pernah datang. Ada, pernah nemuin kayak begitu? Ada. Tapi tadinya sebetulnya itu hanya konflik sama lingkungan gangnya sendiri atau tetangga, tadinya mau. Iya. Tapi sekarang karena memang ini ya, kondisi manusia, karakternya berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan karakter satu sama yang lain. Ketika mereka kena tersinggung hatinya, atau dia merasa sakit hati karena omongan orang lain dan sebagainya, mereka langsung memutuskan tidak mau keluar, tidak mau ini. Betul. Tapi semua iuran untuk RT semua lunas. Iya, sebetulnya begini. Saya tadi mau bilang apa ya? Sebetulnya lebih dari persoalan iuran, lebih dari persoalan denda. Kalau menurut emak kita kan sebetulnya bagaimana peran kita dalam membantu masyarakat, membantu sebuah tatanan kehidupan untuk sampai kepada tujuan yang diinginkan. Tadi kan seperti yang Pak Supri sampaikan, pengen yang aman, yang teduh, damai dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi Pak Supri bercerita tentang kalau mereka hatinya itu kenapa? Tersinggung dan sebagainya. Iya. Gitu. Kalau kita lihat, ketika dia tersinggung, baginda Nabi Muhammad SAW itu kalau beliau itu mudah tersinggung, Islam tidak akan sesukses ini, gitu ya. Betul ya. Jadi kalau Nabi Rasulullah Muhammad SAW, ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika, beliau itu teman-teman, beliau itu tersinggungan, gampang baper, mungkin Islam tidak akan seperti ini. Mungkin itu yang harus dikedepankan di dalam kehidupan masyarakat. Iya. Begitu Pak Supri. Jadi Pak Supri, jadi apa sih sebetulnya peran dari
dalam tanda kutip kita kan kadang disebut dengan sesepuh. Kayak saya ini kan sebetulnya usia masih muda. Mohon maaf ya ngaku-ngaku muda. Tapi karena di lingkungan kita dianggap orang yang agak bagaimana gitu, betul, sehingga kesannya disepuhkan. Ya. Gitu kan. Kalau Pak Supri kan mungkin, mohon maaf nih, ada yang mengatakan, oh beliau ini sesepuh. Gimana perasaannya? Adakah ketersinggungan ataupun bagaimana? Kalau saya tuh apa yang dikatakan mereka, kadang-kadang saya nggak pernah namanya tersinggung atau apa. Alhamdulillah kalau mereka masih menghargai orang lain, itu intinya. Betul. Ya. Respect. Nah, kalau kita ingin dihargain, hargain dulu orang lain. Itu yang menjadi kunci saya. Dan kalau memang orang itu minta orang itu disapa, sapa dulu. Saya nggak pernah namanya nggak nyapa orang ketika orang itu jangankan melihat aja saya udah sapa. Jangan nyupit kalau nggak mau dicubit. Betul. Ya, bahasanya itu gitu buat ya? saya. Ya. Jadi hidup ini sebetulnya mudah. Apa sih yang susah kalau kita tuh melakukan hal yang terbaik untuk orang lain, berguna untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lingkungan. Betul. Dan lain sebagainya, sehingga kita dibutuhkan oleh orang lain. Itu Kanjeng Nabi bersabda, Pak Supri, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain, buat lingkungannya, buat tempat tinggalnya. Itu orang yang betul-betul orang-orang yang baik. Bukan orang-orang yang kemudian dia selalu memberikan kepada kita penghargaan, di depan kita baik, di belakang kita jelek, juga nggak begitu. Nah, untuk selanjutnya Pak Supri, apakah kepedulian terhadap lingkungan ini sudah dimulai dari kecil atau memang bagaimana itu asal mulanya kok mempunyai kepedulian yang bisa dikatakan lain dari dengan orang lain? Memang soal kepedulian itu saya dari dulu sudah, ya jiwa saya mungkin ya, jiwa sosialnya saya itu dari dulu. Jadi untuk kepedulian lingkungan dan lain sebagainya, termasuk pada waktu hal-hal tertentu yang sekarang ini sudah menjadi aturan pemerintah, kita pun akan selalu mengikuti aturan yang ada, dan kami gembar-gemborkan supaya masyarakat pun harus mengikuti. Nah, supaya dengan kepedulian itu, kalau kamu mau sehat, berbuatlah yang terbaik. Betul. Apa yang dikatakan pemerintah kamu ikutin, karena itu untuk pencegahan, bahasanya begitu. Jadi kalau kamu mau sehat dan lain sebagainya, hiduplah sehat dengan pikiran yang sehat. Jadi kalau pikiran kamu tidak sehat, hidup pun kamu nggak akan sehat. Nah, sebetulnya kalau di lingkungan masyarakat nih kan bermacam-macam. Betul. Ada PNS, ada polisi, ada dokter, ada semua. Bagaimana resepnya Pak Supri itu bisa mengakurkan mereka sehingga ketika sudah masuk ke sini semua sebutannya warga, nggak ada lagi jenderal, nggak ada lagi dokter, nggak ada polisi, nggak ada tentara, semua masuk ke kompleknya Pak Supri, mereka semua sudah warga. Itu kan nggak gampang. Bagaimana itu resepnya? Betul, memang waktu saya masuk pertama di situ, saya lihat ada terkotak-kotak. Nah itu saya nggak suka, karena nanti prosedur yang ada di RT kalau udah terkotak-kotak dengan orang yang punya uang, yang punya jabatan, mereka kasih uang RT, kamu harus ikutin aturan main dan lain sebagainya. Saya nggak mau. Iya. Saya nggak mau hidup. RT itu kan negara kecil sebetulnya. Saya nggak mau. Bahkan saya udah mengatakan, kalau kamu masih ngikutin orang yang saya maksud, mendingan saya mundur dari pengurus. Oh, pernah terjadi kayak begitu? Pernah terjadi. Pengalaman itu ya. Dan ketika nanti ada ada pertemuan, jangan kasih mikrofon. Kenapa? Nanti kemana-mana Pak ngomongnya. Oh. Nggak jelas. Jadi apa yang jadi program RT sendiri jadi blunder. Itu saya nggak suka. Jadi apa yang menjadi program, ya programnya diberikan ke masyarakat yang bermanfaat. Yang tidak manfaat buat apa?
Kalau buat saya nggak ada gunanya yang tidak manfaat. Jadi kalau kita kerja itu saya tidak mau namanya dipuji, saya tidak mau namanya diwah dan lain sebagainya. Jadi apa adanya saja, ya tulus, ikhlas, dan itu bisa dirasakan oleh semua orang. Semua orang. Iya. Betul. Kami tidak perlu penghargaan, kami tidak perlu diberikan sesuatu atau hal-hal yang lebih pada saya. Saya cukup dengan orang itu bisa menikmati, saya lebih bangga daripada saya dikasih apa-apa. Itu intinya buat saya. Iya. Kalau ini nih, sebelum saya bertanya mengenai masalah aktivitas, sebetulnya apa menurut Pak Supri yang membuat kondisi lingkungan di wilayahnya Pak Supri ini berbeda? Mungkin di lingkunganku berbeda dengan kompleks sana, Poin yang mana yang bisa ditonjolkan? Apakah amannya, apakah damainya, atau rukunnya, atau guyupnya? Menurut dari warga lain atau RT lain atau yang tempat lain, yang pertama adalah kelihatan guyupnya. Itu yang pertama, karena kita menyatukan orang tidak semudah menyatukan kayak bebek yang diatur itu. Jadi itu harus kita memang step by step gitu kan. Nah terus guyup rukun gotong royongnya rajin seperti yang dulu kita awali terus berbuat sesuatu, misalnya kayak bikin taman, kita bikin contoh buat orang lain. Bikin pos pertama yang ada di situ supaya orang lain tuh bisa meniru hal-hal yang baik. Terus listrik kita pun kita mandiri, kita bayar untuk gang, untuk memberi contoh yang lain supaya jangan nyolong. Bahasa nyolong siapapun tidak baik. Betul. Kan gitu. Apapun itu ya. Apapun bahasanya nggak baik. Tetapi itu banyak yang meniru listrik yang mandiri. Iya. Kayak gapura misalnya, kita buat gapura, kita semua bikin gapura. Kan hal-hal yang baik yang betul. By the way, sebetulnya Pak Supri itu asli Betawi atau Jawa atau Padang? Saya orang Jawa, Bapak. Orang Jawa. Tapi saya lahir di Bandung. Oh, lahir di Bandung. Karena bapak saya tentara dulunya. Oh, bapaknya tentara. Jadi pindah-pindah. Beliau masih ada? Udah lama, udah almarhum. Ibu juga almarhum. Jadi di kampung cuma mungkin adik ya. Di Jogja kakak saya, di Magelang kakak saya. Nah, terus sekarang aktivitasnya Pak Supri apa ini? Selain di masyarakat kan tentunya itu kan program sosial kan. Betul. Barangkali ada bisnis ataupun usaha yang bisa disampaikan kepada kita. Betul. Ya, lagi usaha. Kami usaha kecil-kecilan Pak Ustadz. Apa itu? Itu ya catering, juga nasi box, terus kue box dan sebagainya. Terus kalau nggak ada ya kita titipin ke warung-warung. Oh gitu. Jadi saya sudah 5 tahun pensiun. Oke. Ya. Cuman belum tentu semua orang mengatakan Pak De Supri kenapa kok enjoy. Ya. Apa itu jawabannya tuh? Itu saya mudah. Apakah saya harus sedih? Saya bilang. Apakah saya harus merana atau apa bahasa? Harus nangis dan harus baper gitu. Kalau saya misalnya nggak punya uang, saya minta uang, apakah kamu mau ngasih? Saya gituin. Orang itu nggak bisa jawab. Misalnya aku punya rokok, maukah kamu beliin rokok saya? Orang itu nggak bisa jawab. Ya kan? Terus saya sakit, maukah kamu ngantar ke rumah sakit? Kayak saya ngantar orang lain. Selagi kami mampu, apapun saya berikan untuk orang yang membutuhkan, bahasanya itu. Tapi kalau saya namanya itu udah pensiun, terus kita itu namanya berpikiran ngeluh dan sedih, kita nggak pernah menyukuri bahasanya. Apapun bersyukur itu adalah nikmat. Itu nasi box kemudian snack tadi, apakah berada hanya untuk kompleks di sekitar tempat di sekitar Pak Supri atau boleh dari orang lain? Boleh dari orang lain. Dari mana? Jakarta. Tempo hari itu memang ada pesanan dari Kementerian Dikbud 1000 box. Oh, Masya Allah. Ya, alhamdulillah 1000 box terus 900 itu bisa tercover semuanya, dan kami juga
apa namanya bisa mempekerjakan orang, membantu orang lain, bukan membantu orang lain untuk membantu saya juga. Betul. Ya. 1.000. Jadi sedikit loh itu. Memang nggak sedikit. Iya. Ya alhamdulillah semua bisa selesai dalam 2 hari. Iya. Itu yang di depan Pak Supri atau Bu Supri? Ketika berbicara box, yang masak. Yang masak Bu Supri, yang di depan Bu Supri backup saya. Jadi saya selalu Jadi backup. sudah seperti main bola gitu. Betul. Kamu salah ngomong begini, kamu salah ya begini. Kamu harus ulangi. Hapus bila perlu sudah terlanjur dikirim. Karena jangan sampai menyinggung orang lain, dia bilang. Jadi kalau customer itu harus di-maintain, kata saya gitu. Misalnya dulu udah pernah pesan, kok lama udah nggak pesan dan lain sebagainya, harus say hello, dia bilang. Apa kabar ibu? Ibu gitu apakah ya. sehat dan keluarga dan lain sebagainya? Di mana sekarang kok nggak pernah kelihatan? Bahasanya jangan ibu. Kok lama nggak pesan lagi? Nggak boleh. Itu bocorannya dari yang termurah sampai termahal berapa? Mungkin teman-teman yang nonton pada pengen tahu, Pak Supri. Kalau untuk nasi box ya sebetulnya tergantung dari menu. Gitu. Ya, kalau menunya kan banyak, ada yang minta padat. Standar lah gitu ya. Kalau yang standar ya paling antara 25-30. Oh gitu ya. Itu diantar ke tempatnya pokoknya ya. Tergantung kesepakatan. Oh begitu. Ya. Soalnya Pak Ustadz kami kan nggak punya kendaraan, bahasanya gitu. Bisa sih nyewa Grab dan lain sebagainya ketika jauh. Tetapi kalau kesepakatannya nanti saya ambil Bu, nanti saya jemput Bu dan lain sebagainya, itu memudahkan kita kan gitu. Nah, karena kalau makanan itu nggak boleh namanya terpending beberapa jam. Karena nanti rasa dan lain sebagainya akan berkurang. Ya, jadi pada intinya bagaimana itu digarap tergantung kesepakatan gitu ya. Betul. Mau di daerah mana gitu ya. Jadi itu bisa kan diiniin. Itu di daerah kota misalnya. Itu kesepakatannya mereka yang ambil. Kayak kemarin di Bandung, mereka pakai Great Box. Oh iya. Ya, itu sampai hampir nggak cukup. Iya. Great Box itu. Ya, mudah-mudahan lah nanti sebentar lagi Pak Supri beserta Ibu bisa beli mobil box yang gede tuh. Jadi sekali masuk bisa muat 5.000 nasi box. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi nasi box, snack gitu. Ada prasmanannya juga enggak Pak Supri? Prasmanan ada juga? Ada. Oke. Jadi beberapa ibu-ibu yang sudah pesan ke kami juga prasmanan gitu kan. Baik. Artinya ada usaha, kemudian bersama dengan istri. Betul. Kalau kita mengenai masalah hidup itu bukan persoalan kaya miskin, bukan persoalan susah senang. Betul. Tapi persoalan hidup itu adalah persoalannya bagaimana kita pandai bersyukur atau tidak. Amin. Begitu kan ya? Ya betul. Begitu juga di masyarakat. Ya. Nabi memberikan contoh. Kalau kita tidak mau nyubit, kalau kita tidak mau dicubit jangan nyubit. Betul. Ya. Kalau kamu pengen dihargai, kamu juga bisa menghargai orang. Ya. Artinya itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Kalau teman-teman tadi saya ngobrol dengan Pak Supri ini selaku tokoh masyarakat di kawasan Bekasi, beliau tokoh. Nah ini kesimpulannya seperti itu. Kalau kita tidak mau dicubit ya jangan nyubit. Kalau kita mau dihargai ya kita harus menghargai. Kalau kita mau rajin kita ya juga harus rajin. Begitu juga terusnya. Dan khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Tentunya insya Allah termasuk Pak Supri beserta sekeluarga. Amin. Gitu. Mudah-mudahan nanti bisnisnya berlanjut terus Pak Supri ya. Amin. Nanti sampaikan salam saya buat ibu, sampaikan salam saya buat anak-anak. Kita semua di program Ramadan bersama Rasulullah ini berdoa mudah-mudahan semuanya teratasi, dapat lindungan dari Allah, rezekinya mengalir tanpa batas. Dan insya Allah semua kita dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Supri, ini sedikit kenang-kenangan dari sponsor kita PT Arminah Reka Perdana. Arminah Rekod Perdana. Antara Anda dan Baitullah. Ini untuk umroh dan haji. Mudah-mudahan nanti kalau umroh dan haji Pak Supri beserta keluarga bisa bareng dengan PT Arminah Reka Perdana. Amin. Kemudian yang kedua, ini ada juga dari Majelis Cinta Rasulullah. Indah dalam dakwah, kuat dalam ukhuwah. Mudah-mudahan yang diberikan
menjadi keberkahan dan bermanfaat buat keluarga. Amin. Dan ini Pak Supri, berapapun hasil dari program ini, entah sponsor atau donatur atau nanti dari media, semua akan kita sumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama yang terkena COVID-19. Mohon doanya. Ya. Jadi mau disampaikan terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz atas ucapan terima kasihnya kepada kami dari Aminareka Perdana dan Majelis Cinta Rasulullah. Semoga Pak Ustadz bisa lebih berkembang lagi. Amin. Dan berkah. Amin. Dan didoakan dengan beberapa orang banyak supaya semuanya lebih lancar lagi dalam usahanya. Amin. Dan untuk sumbangan kepada orang yang membutuhkan supaya mendapatkan hikmah dan berkah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Ya, inilah akhir dari perjalanan kita di acara Ramadan bersama Rasulullah. Hari ini kita kedatangan seorang tokoh masyarakat, Bapak Supriyanto. Mudah-mudahan beliau panjang umur dan yang beliau cita-citakan dapat terkabul. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah, sekali lagi kami sampaikan bahwa Ramadan bersama Rasulullah hadir setiap hari di channel YouTube Fauzi Ihsan, dan kami selalu menghadirkan bintang-bintang tamu yang unik dan menarik yang akan berbagi pengalaman hidup kepada kita semua. Saya Fauzi Ihsan, mewakili segenap kru yang bertugas pada kesempatan hari ini, mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Fauzi Ihsan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.